Baiklah, pada bagian kedua ini saya akan membahas atau menyampaikan tentang bagaimana penggunaan makhluk hayati yang lain yang bersifat sebagai musuh alami tikus. Biasanya di sini adalah burung hantu, ular, anjing, kucing. Namun sayangnya karena faktor manusia, musuh-musuh alami ini sekarang sudah semakin berkurang. Misalnya sebagai contoh, ular tikus itu biasanya sudah jarang diketemukan, atau ular sawah yang biasanya memakan tikus juga sudah jarang diketemukan di daerah-daerah pertanian. Kenapa? Ya maklum, ular juga berharga rupanya, sehingga diburu. Mungkin yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan burung hantu, karena burung hantu bisa terbang dan ya, tidak menjadi perhatian dari manusia. Jadi penggunaan biologis ini saat ini hanya bisa kita lakukan dengan misalnya penangkaran burung hantu yang baik pada area-area pertanian kita, dan itu sulit untuk dijangkau oleh manusia-manusia yang memburunya. Selanjutnya terakhir, penggunaan bahan kimia. Nah, penggunaan bahan kimia atau rodentisida untuk tikus ini sangat efektif digunakan untuk membunuh tikus. Penggunaannya bisa dengan cara fumigasi, ya, atau dengan cara umpan. Namun bagaimana kita ketahui, pestisida penggunaannya ini mempunyai efek samping. Ya, kalau rodentisida kita gunakan, tikusnya sudah mati dan tikus ini dimakan oleh hewan lain, hewan yang lain juga bisa mati. Jadi umpan yang digunakan ini bisa berbahaya untuk hewan-hewan yang lain selain tikus. Untuk fumigasi biasanya ini lebih efektif karena kita akan menggunakannya pada lubang-lubang sarang tikus. Fumigasi kita gunakan pada lubang-lubang tikus, sehingga yang mati hanya tikus yang ada di dalam lubang, tidak berbahaya untuk hewan lain. Nah, ini biasa digunakan di daerah pertanian. Nah, yang terakhir, penggunaan perangkap dengan sistem SPB, ya, dengan sistem SPB. Penangkapan tikus terutama di area endemis, sistem perangkap bubu ini adalah sebagai berikut. Pada padi yang ditanam dengan lahan ukuran 20 x 2 meter atau 50 x 5 meter, penanaman dapat dilakukan 3 minggu lebih awal pada saat petani sekitarnya membuat persemaian. Jadi suatu kita membuat semai, kita sudah bisa membuat SPB ini. Tanaman perangkap dipagar dengan plastik setinggi 60 cm. Di setiap sisi pagar ditaruh satu unit perangkat kubu berukuran 25 x 25 x 60 cm. Nah, di sekitar tanaman atau lahan tanaman dibuat parit agar bagian bawah pagar selalu tergenang air sehingga tikus tidak dapat melubangi pagar. Jadi yang kita beri
jalan untuk tikus masuk hanya pada bagian yang kita buat bubu, perangkap bubu tadi, ya, sehingga tikus yang masuk terperangkap di dalam bubu. Kemudian ada lagi yang disebut dengan penerapan sistem bubu linear, sistem perangkap bubu linear. Digunakan untuk penangkapan tikus migran yang berasal dari sekitar sawah atau perkampungan atau saluran ikan. SPBL di sini maksudnya terdiri dari pagar plastik setinggi 50 cm, sepanjang minimal 100 meter, dan pemasangan perangkap bubu setiap jarak 20 meter. Dipasang di antara tanaman padi dengan habitat tikus untuk jangka waktu 2 sampai dengan. Jadi 100 meter ini kan artinya sepanjang lahan pertanian kita yang berbatasan dengan daerah tempat habitat tikus. Misalnya kita pasang 100 meter itu bersebelahan dengan rel kereta api atau perumahan penduduk, ya. Nah, ini kita gunakan perangkap bubu sistem linear. Jadi kita tidak memasangnya untuk seperti SPB. SPB itu kan kita tanam, kita buat sekeliling lahan padinya, ya. Jadi yang kita gunakan di sini memanjang di daerah batas antara habitat tikus dengan daerah pertanian untuk waktu 2 sampai dengan 5 hari. Di dalam jarak 20 meter itu kita buat perangkap bubu. Nah, itulah cara-cara yang saat ini digunakan untuk melawan serangan tikus. Inilah contoh-contoh SPBL, ya. Demikianlah, sekian dan terima kasih. Selanjutnya akan kita sambung. Sekian dan terima kasih.